Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aris Kazala Sabila, NIM 10542110019. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul 1 skenario nyeri dada. Skenarionya yaitu seorang laki-laki berusia 59 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan nyeri dada yang pertama kali dirasakan sejak 1 hari yang lalu memberat 2 jam sebelum MR, disertai keringat dingin dan mual. Nyeri dirasakan seperti dada tertindih, riwayat menderita diabetes mellitus sejak 10 tahun, terapi metformin tidak rutin. Adapun pemeriksaan aspek sentral di mana anatomi jantung terdiri dari 4 ruang yaitu atrium dextra dan sinistra, serta ventricle dextra dan sinistra. Pada jantung juga terdapat 4 katup yang fungsinya sebagai pintu agar darah tidak masuk atau bercampur, yang diantaranya ada katup aorta, katup pulmonal, katup triskupit, dan katup mitral. Selain itu, terdapat vena yang bermuara ke jantung seperti vena cava superior dan vena cava inferior dan juga sinus coronarius. Terdapat juga pembuluh darah aorta yang nanti akan menyebarkan darah yang kaya akan O2 menuju ke seluruh tubuh. Adapun fisiologi fungsi sistem kardiovaskular, di mana yang pertama penyediaan berbagai bahan nutrisi dan oksigen ke sel dan jaringan dan membuang hasil metabolisme. Yang kedua, transport berbagai bahan dari satu organ ke organ lainnya. Dan yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh melalui pengaturan konsentrasi air dan ion pada sel dan jaringan. Selanjutnya, di mana terjadi aktivitas listrik jantung, ada 2 pembagian. Yang pertama, potensial aksi pada sel kontraktil, di mana kita ketahui bersama pada potensial aksi pada sel kontraktil ini terdapat fase-fase. Yang pertama fase 0 yaitu depolarisasi cepat, fase 1 awal repolarisasi, fase 2 fase plateu, fase 3 fase repolarisasi cepat, serta fase 4 ialah fase istirahat. Selanjutnya terdapat juga potensial aksi pada sel autoritmik, di mana yang jumlahnya sedikit namun memiliki peran yang sangat penting, tidak berkontraksi tetapi khusus untuk memulai dan menghantarkan potensi aksi yang menyebabkan kontraksi sel jantung kontraktil. Adapun fase-fasenya yaitu fase 0, fase 3 serta fase 4. Selanjutnya terdapat beberapa sumber kelistrikan jantung yang membuat jantung terus bekerja di bawah kesadaran. Di antaranya terdapat nodus sinoatrial, nodus atrioventricular, berkas his, serta terdapat serat-serat Purkinje. Selanjutnya, siklus jantung terdiri dari periode sistol, kontraksi dan pengosongan, dan diastol, relaksasi dan pengisian yang bergantian. Kontraksi disebabkan oleh penyebaran eksitasi ke seluruh jantung, sementara relaksasi mengikuti repolarisasi otot jantung. Adapun histologi dari gambaran ini yaitu lapisan pelapis jantung endokardium mencakup endotel dan jaringan ikat subendotel. Selanjutnya yaitu terdapat gambaran histologi tunika eksterna jantung yaitu epikardium, dan di sebelah kanannya gambaran histologi katup jantung atrioventrikular. Adapun biokimianya di sini terdapat siklus anaerobik dan siklus aerobik. Bisa dilihat bersama. Adapun aterosklerosis, pembentukan aterosklerosis melalui terbentuknya plak di dinding arteri yang mempersempit lumen pembuluh tersebut sehingga aliran darah terganggu dan menurunkan elastisitas pembuluh darah. Plak terbentuk dalam sel otot polos, jaringan ikat lemak, dan kotoran yang tertimbun. Sel dinding arteri akan cedera, terpajan ke darah, serta menarik monosit dalam makrofag dan menampakkan bahan sekitar, membentuk sel busa. Di mana HDL akan menahan proses aterosklerosis dalam sekresi dalam darah yang berinteraksi dengan kilomikron dan FLDL serta bertukar protein dan lemak, yang dimana membentuk ester kolesterol serta dikembalikan ke hati. Adapun informasi lain, yang pertama yaitu laki-laki umur 59 tahun, keluhan nyeri dada yang pertama kali sejak 1 hari yang lalu, keringat dingin dan mual, nyeri dirasakan seperti dada tertindih, riwayat menderita diabetes mellitus sejak 10 tahun yang lalu, serta metformin tidak rutin. Adapun gambaran EKG-nya yaitu di mana irama sinus normal, frekuensi 78 kali per menit, regularitas teratur, aksis normal, interval PR, QRS, dan QT itu 0,16, 0,08, serta 0,40 detik. Adapun gelombang T serta gelombang Q dan kompleks TRS itu normal, di mana segmen ST yaitu elevasi pada lead 2, 3, serta pada lead AVF. Ini ya. Selanjutnya gelombang T tinggi. Adapun hubungan informasi lain dengan aspek sentral, di mana diabetes mellitus ini terkena pada diabetes mellitus kombinasi perglikemia, asam lemak berlebih, serta resistensi insulin yang akan menyebabkan peningkatan tekanan oksidatif, aktivasi protein C kinase, produk AGS, dan produk AGS atau produk akhir glikasi lanjutan. Nah, di mana aktivasi sistem ini merusak fungsi endotel melalui penurunan oksidatif netral, prostacyclin, serta peningkatan endotelin, angiotensin 2, dan faktor jaringan. Jalur ini menyebabkan vasokonstriksi, inflamasi, trombogenesis, dan dengan demikian berkontribusi pada aterogenesis atau aterosklerosis. Adapun faktor risiko yang penting, yang pertama, di sini faktor risikonya itu umur. Di sini umur 45 tahun. Di mana DM dengan PJK 80 51,3%, sedangkan DM tanpa PJK 76 48,7%. Di mana jenis kelamin laki-laki 50 DM dengan PJK itu 57, sedangkan DM tanpa PJK itu 27. Di mana lama DM itu 5 sampai 10 tahun.
yaitu demam dengan PJK 18, sedangkan demam tanpa PJK itu 27. Adapun DM di sini dapat menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga dalam waktu lama gula darah itu menjadi pekat. Nah, pekatnya gula darah ini akan terjadinya pengendapan aterosklerosis pada arteri koroner sehingga suplai darah ke jantung tidak cukup atau yang disebut dengan iskemia yang akan menyebabkan nyeri dada pada seseorang. Selanjutnya adapun hipotesis yang pertama yaitu usia 59 tahun, STEMI positif and STEMI positif dan perikarditis. Nyeri dada memberat 2 jam terjadi pada STEMI dan STEMI, sedangkan pada perikarditis itu nyeri akan berkurang jika dengan perubahan posisi duduk atau bungkuk. Keringat dingin, di mana di sini merupakan gejala dari STEMI dan STEMI, sedangkan perikarditis tidak. Mual itu juga merupakan gejala STEMI dan STEMI, sedangkan perikarditis tidak. Dan diabetes mellitus pun STEMI dan STEMI merupakan gejala diabetes mellitus, sedangkan perikarditis adalah bukan. Di mana ECG-nya per intervalnya itu STEMI dan STEMI normal, sedangkan perikarditis depresi. ST segmennya di mana STEMI elevasi, STEMI depresi, dan perikarditis elevasi kecuali AVRE dan F1. Di mana gelombang T-nya tinggi, STEMI inversi dengan perikarditis tinggi. Nah, pada diagnosis utama kami ini yaitu STEMI, di mana diagnosis utamanya ialah STEMI, di mana STEMI merupakan gejala iskemia terdapat kejadian oklusi mendadak di arteri koroner epikardial dengan gambaran EKG elevasi segmen ST. Adapun gejala-gejalanya yaitu keringat dingin, mual, nyeri dada substernal, lama nyeri lebih dari 20 menit, dan dapat menjerat ke lengan kiri, punggung, rahang, dan ulu hati. Adapun faktor risikonya yaitu kencing manis. Selanjutnya, adapun kriteria diagnosisnya yaitu elevasi segmen ST lebih dari 1 mm minimal 2 lit yang berdekatan dan terdapat evolusi pada EKG 1 jam kemudian. Nah, di mana terdapat fotomekanismenya yaitu STEMI umumnya jika aliran darah koroner plak secara mendadak setelah oklusi trombus mengalami fisura. Pada plak arteriosular yang sudah ada ulcerasi dan jika kondisi sebelumnya. Infak terjadi jika arteriosular ruptur atau lokal sistemik memicu trombogenesis sehingga mengakibatkan oklusi arteri koroner. Selanjutnya, yaitu langkah diagnosis di mana ada amnesis, pemeriksaan fisik normal kecuali ada komplikasi dan komorbiditi, pemeriksaan penunjang EKG fototoraks, laboratorium, serta ekokardiografi. Selanjutnya, itu adalah gambaran khas EKG. Dan terakhir adalah penata laksanaan, di mana fase akut di UGD yaitu bed rest total, salah satunya fase perawatan intensif di CVC 2x24 yaitu dengan pemberian obat-obat seperti pemberian obatnya itu seperti clopidogrel, aspilet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu fase perawatan biasa. Yang selanjutnya edukasi gizi dan pola makan, edukasi gaya hidup sehat, edukasi faktor resiko, edukasi obat-obatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.